memberikan tekanan ekonomi itu satu ya Bu yang bisa dilakukan. Tapi kan kita juga tahu Indonesia menganut sistem politik bebas aktif ya Bu ya. Nah ini juga adakah yang bisa kita lakukan selain itu? Kita menganut sistem politik bebas aktif dalam kerangka Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi bukan bebas aktif bebas begitu saja tidak, tapi kita ada dalam landasan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan satu hal yang paling penting adalah kita menolak penjajahan. Dan itu standpoint Indonesia nggak pernah berubah ya. Bahkan terakhir pidato Ibu Menlu di PBB tanggal 26 itu jelas banget perdamaian tidak bisa dicapai jika akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi bicara soal damai, soal negosiasi, tapi akar masalahnya yaitu penjajahan tidak diselesaikan, itu nggak akan terwujud perdamaian yang sustainable gitu. Ini akan meredam sebentar, nanti ketika Israel punya kekuatan lagi, dia akan membombardir lagi. Kan pembombardiran Gaza itu bukan hari ini aja, bukan bulan Oktober 2023 sampai sekarang November saja. Sebelum-sebelumnya sudah berkali-kali Israel melakukan pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, tapi sekarang memang luar biasa dahsyat seolah-olah karena sebelum-sebelumnya juga Israel tidak dimintai pertanggungjawaban, masyarakat dunia juga cenderung pasif, sehingga merasa sekarang juga akan terjadi hal yang sama. Israel terbebas dari tanggung jawab. Nah, ini kesempatan yang paling penting, yang sangat krusial, momen yang sangat krusial untuk menyatakan, mendorong agar Israel itu harus bertanggung jawab atas segala pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya. Dan poin saya, pelanggaran hukum internasional itu sudah berkali-kali dinyatakan oleh PBB ya. Jadi bukan sekedar saya yang menilai secara subjektif, enggak. Resolusi-resolusi PBB sudah banyak menyebut bahwa Israel melanggar hukum internasional. Oke, Bu Dina, kan kalau kita lihat juga dari perkembangan konfliknya jumlah korban yang tewas sudah lebih dari 9.000, hampir setengahnya anak-anak. Apakah Ibu juga melihat ini sebagai kategori kejahatan terhadap kemanusiaan? Oh iya jelas, bahkan saya sudah membaca juga ada ahli hukum yang memberikan ini ya analisis bahwa ini sudah termasuk genosida. Ya, jadi ya sudah ini sudah kejahatan luar biasa dan tidak perlu dipertanyakan lagi karena ini semuanya juga muncul di depan mata kita ya di media sosial juga begitu itu terjadi pengeboman tadi malam bahkan sekitar jam 11 malam tadi malam itu saya baca eh, ini ya sekitar rumah sakit Indonesia loh. Jadi tidak pas di rumah sakit tetapi di sekitarnya. Nah itu kan hal-hal yang benar-benar kita saksikan dengan jelas gitu ya detik per detik. Tidak ada lagi perdebatan sebenarnya ya. Tapi kalau memang mau dipertanyakan dari sisi hukum internasional, iya itu pelanggaran sudah masuk kategori pelanggaran hukum internasional bahkan termasuk eh, kategori genosida, pembantaian massal. Oke, Bu, kan juga sejumlah negara-negara Arab juga kan sama menyerukan agar gencatan senjata dan lain-lain. Tapi apakah cukup, Bu? Maksudnya selain juga dengan memberikan seruan tadi, kemudian juga memberikan tekanan ekonomi, mungkin negara-negara yang ada di sekitar dari wilayah konflik juga apa yang bisa mereka lakukan, Bu? Nah, itu masalahnya ya. Jadi misalnya masyarakat Arab, negara-negara Arab yang di sekitar, apakah tidak membantu Gaza? Membantu. Mereka baru-baru ini sudah menyatakan, oh siap sekian juta dolar. Bantuan itu tidak cukup gitu ya. Yang akar masalahnya kan penjajahan dan serangan ini kan gitu ya. Jadi seruan-seruan tidak cukup. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kurang apa? Sudah 3 kali bolak-balik kan ke Israel. Tapi kan Israel juga tetap berkeras untuk melanjutkan serangannya. Jadi yang menurut saya yang paling efektif untuk dilakukan sekarang ini adalah negara-negara Arab di sekitar, termasuk juga Turki, yang masih menyuplai bahan bakar kepada Israel itu hentikan. Hanya dengan itu aja tuh saya pikir selesai ya. Karena kenapa? Karena tanpa bahan bakar nggak bisa perang berlanjut kan gitu. Ya, jadi memang perlu tindakan yang lebih besar lagi dampaknya. Kalau hanya menyeru, kemudian memberikan bantuan tentu tetap perlu ya, bantuan makanan dan lain-lain itu tetap perlu. Tapi akarnya kan ini ya, penjajahan dan serangan yang terus-menerus ini kan ini yang harus dihentikan. Dengan cara apa menghentikannya? PBB sudah melakukan seruan-seruan tidak didengar. Sekjen PBB tidak didengar gitu kan? Negara-negara Arab di sekitar tidak didengar. Ya berarti harus ada langkah yang lebih implementatif lagi kan, yang lebih berdampak lagi. Dan itu adalah
menghentikan hubungan ekonomi dengan Israel. Oke, Ibu, kan kita juga tahu ada negara-negara besar yang menyuplai atau memberikan bantuan untuk Israel juga. Tapi kalau kita melihat bagaimana perkembangan konflik sampai hari ini, apakah memungkinkan bisa meluas juga Bu konflik antara Palestina Israel di Gaza? Ya, yang terjadi adalah saat ini kapal perang Amerika sudah masuk ke ini ya, ke perairan Mediterania. Terus pasukan Amerika sudah masuk dalam serangan darat di Gaza, gitu ya. Ketika Biden datang ke Israel waktu itu juga bocor ya foto mereka sendiri, White House sendiri yang memposting foto Biden bersalaman dengan Delta Force di Tel Aviv, dan kemudian fotonya dihapus, tapi itu menunjukkan pasukan Amerika Serikat sudah ada di sana gitu ya. Uh, dan kemudian yang terjadi adalah kelompok-kelompok mukawamah atau resistensi. Jadi ini ya, pihak-pihak yang melakukan perlawanan terhadap Israel di Timur Tengah itu sebenarnya bukan hanya Palestina, tapi tergabung dalam yang disebut kubu mukawamah atau front resistensi. Nah, itu apa saja? Pertama, Yaman. Yaman sudah menyatakan akan membantu Palestina dan kemudian betul-betul melemparkan rudal ke arah Israel gitu. Tapi kemudian ditahan oleh ini ya, ada yang dicegat ya oleh kapal perang Amerika, kemudian juga oleh Saudi juga. Dan kemudian di Irak itu juga ada milisi-milisi resisten yang kemudian sudah melakukan serangan-serangan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Ya, kemudian di Suriah juga sudah ada serangan ke arah Golan. Kita tahu Golan kan diduduki oleh Israel. Kemudian dari utaranya Israel, Lebanon itu sejak tanggal 8 Oktober, tanggal 7 ada serangan Hamas itu, tanggal 8 Oktober itu pasukan Israel itu udah disiap-siagakan di perbatasan dengan Lebanon dan mulai menyerang ke Lebanon juga. Hizbullah juga melakukan serangan balasan. Jadi perang ini sudah regional sebenarnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya Israel terus meningkatkan serangannya? Ya, kelompok resistensi sudah menyatakan kami juga akan meningkatkan serangan, dan yang diserang adalah kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan. Jadi mungkin tidak secara langsung turun ke Gaza, enggak, tapi di wilayah mereka masing-masing mereka eh, ini ya menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Menlu Blinken kepada Netanyahu waktu kemarin datang itu kan hari Kamis itu mengatakan kami nggak mau kalau ada front lagi ya. Jadi maksudnya kalau front meluas kami tidak mau terjadi. Ya karena akan sangat berat buat Amerika Serikat ketika dia juga harus ikut berperang juga secara langsung di front-front yang lain. Nah, ini sebenarnya salah satu titik yang memberi harapan ya. Semoga seiring dengan tekanan masyarakat sipil di Amerika Serikat, bahkan di Freedom Plaza ya kemarin di Washington DC itu luar biasa besar demo menuntut pemerintah Amerika Serikat menghentikan dukungan kepada Israel. Nah, Amerika Serikat sebagai negara demokrasi itu kan determinan kebijakan luar negerinya adalah di antaranya yang penting adalah opini publik ya. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan Amerika Serikat mengubah kebijakan luar negerinya dan berhenti menyuplai dana dan senjata kepada Israel. Baik.